Presiden Prabowo jangan cuma ngomong, kami akan kejar koruptor sampai Antartika. Wow. Jangan ke Antartika dulu, Pak, kejar saja di antar kita. Betul? Betul? Takbir. Kita doain semoga Prabowo tidak omon-omon saja. Amin. Sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat. Saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah penghabisan, saudara. Ini oposisi ngawur yang tidak mau ya umat itu menjadi pendukung negara. Mereka mau umat ini berantem dengan negara yang pesta pora mereka. Hentikanlah yang begini-begini. Organisasi Islam itu adalah ibu kandung dari republik ini karena dia berdiri terlebih awal. Buat apa kemudian mau disetting oleh orang untuk berkelahi dengan negara, menghantam pemimpin sehingga keharmonisan kita dalam membina umat kita ini menjadi diganggu oleh mereka. Jangan berprasangka buruk, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Boleh jadi kesalahan kita ini semata-mata hanya ditutupi oleh Allah. Boleh jadi kita lebih banyak kesalahannya karena Allah tidak berkenan membukanya. Hari ini semua orang menyaksikan sosial media. Apabila di sana beredar cacian, makian akan merusak pikiran dan pada akhirnya akan membuat perpecahan. Itulah orang-orang yang menebar perpecahan dalam sosial media diganyang oleh Allah dengan humazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar langsung saja kita simak dulu videonya. Publik kembali dibuat terkejut dan heran dengan sikap HRS dan kelompoknya yang dinilai belum kapok dan belum puas memprovokasi masyarakat. Dengan ceramahnya yang dianggap penuh dengan caci maki dan provokasi. Seperti baru-baru ini, Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith mengkritik keras penegakan hukum di era Prabowo gegara vonis ringan Harvey Mois. Namun kita juga nggak perlu heran sahabat semua. Kenapa kelompok ini kembali bersikap ekstrim? Karena mungkin kecewa tidak dilibatkan di kabinet era rezim Jokowi dan rezim Prabowo seperti ormas-ormas lainnya yang dirangkul. Keberadaan kelompok ini dinilai hanya bikin gaduh oleh caci maki lewat mimbar dakwah. Namun pemerintah jadi serba salah. Mau terlalu keras nanti pasti dibilang anti terhadap kelompok Islam dan mengkriminalisasi ulama. Perjalanan tentu masih panjang sahabat semua. Kita lihat saja nanti di pertengahan era Prabowo. Apakah kelompok ini masih bisa bersikap seperti ini? Rasa-rasanya Prabowo dan orang-orangnya tidak akan tinggal diam jika rakyat sudah sangat dibuat resah oleh kelompok ini. 271 triliun yang kemarin hukumannya cuma 6,5 tahun penjara. Saya mau tanya, kita dapat saudara 270 triliun, kita di penjara 6 tahun, mau gak? Mau gak? Kita masuk penjara rame-rame. Gila, 271 triliun maling ayam di penjara 1 tahun, maling buah semangka di kebun di penjara 1 tahun, ada nenek-nenek di Jawa Timur nyolong kayu 3 batang 1 tahun. Giliran 271 triliun 6 tahun setengah. Yeay, kacau tidak? Kacau tidak? Habib Hanif ngomong baik-baik saja. Ditanya bagaimana kabar Abah Habib Rizik, baik-baik saja, 1 tahun penjara. Saya sakit berobat 2 tahun di penjara. Kacau tidak? Cuman saya ditanya, Habib kondisi bagaimana? Saya kasih kabar, alhamdulillah saya bikhair, alhamdulillah, 2 tahun penjara. Kacau tidak? 271 triliun 6,5 tahun. Yeay. Kacau tidak?
Kacau tidak? Saya tanya, ridho atau tidak? Ridho atau tidak? Biarkan atau lawan? Takbir. Kacau tidak? Panitia juga mau ini penjara semua. Asal dibagi. Dibagi 271 triliun. Rame-rame juga dibagi masih mau. Kacau tidak? Saya tanya, 271 triliun itu kecil atau besar? Kecil atau besar? Itu bisa dibawa makan satu hari 1 miliar selama 742 tahun. Sebesar ini tidak pantas hanya dihukum 6,5 tahun. Alasan hakim apa? Enggak, dia masih punya anak, dia punya istri, gue punya bini, gue juga punya anak, kenapa lu penjara? Nah sekarang saya mau ajak deh semua nih saudara, saya mau ajak nih semua, kalau besok ada maling ayam, maling sendal, maling jemuran, jangan disiksa, jangan dianiaya saudara, jangan dihakimi haram, nggak boleh kata aniaya mereka, tangkap, serahkan ke polisi saudara, selesai. Tapi kalau ada koruptor 271 triliun seperti ini, kejar saudara kemanapun dia lari, gantung di jalanan lewat pengadilan rakyat. Setuju tidak? Takbir. Jangan maling ayam yang lu gebukin. Ayo sekarang saya mau tanya, besok-besok maling ayam gebukin pegangan. Ulah digebukin. Setuju? Maling sendal, ulah. Tapi jangan mentang-mentang ngomong begini ada maling denger, ore Habib bela gue, besok gue mau nyolong sendal lagi yang nyolong tobat. Betul. Jangan mentang-mentang ngomong begini Habib bilang udah nggak digebukin lagi kita. Bukan, saya bukan mau bela maling saudara. Ada maling ayam, maling jemuran, maling yang receh-receh ini banyak mereka nyolong karena terpaksa, untuk beli susu anaknya, untuk beli makan istrinya. Jangan disiksa, dia salah, betul, tangkap aja, tangkap, serahkan ke polisi, nggak usah dipukul, nggak usah disiksa, nggak usah disakiti. Haram kita lakukan itu. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi kalau maling rakyat, perusak negara yang korupsi triliunan rupiah, kejar mereka dimanapun mereka berada. Betul. Nah kita minta Bapak Presiden Prabowo jangan cuma ngomong, kami akan kejar koruptor sampai Antartika. Wow. Jangan ke Antartika dulu Pak, kejar saja di antar kita. Betul. Takbir. Kita doain semoga Prabowo tidak omon-omon saja. Amin. Semoga Bapak Prabowo sebagai presiden tidak omon-omon saja. Semoga berani melawan koruptor. Semoga berani berantas korupsi. Semoga berani untuk membela rakyat kecil. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Ini kira-kira udah jelas belum? Jelas. Maling ayam gebukin jangan. Koruptor. Maling jemuran gebukin jangan. Koruptor. Tuh, bukan gebukin, gantung. Setuju. Maling sendal di musola gebukin jangan. Koruptor. Siap lawan korupsi, siap basmi korupsi, siap ganyang koruptor. Takbir. Saudara-saudara, saya dari dulu setelah ceramah masalah korupsi, kalau masalah korupsi ya imam, tidak ada tawar-menawar. Bagi saya, siapapun yang korupsi, maka hukuman yang paling pantas adalah hukuman mati, saudara-saudara. Banyak sekarang ini pejabat-pejabat, anggota partai, elit-elit partai, sombong dengan partainya. Yang jenderal-jenderal punya pangkat jabatan, sombong dengan pangkat jabatannya. Seakan-akan Indonesia negara milik mereka. Hei, saya sampaikan, Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik jenderal manapun. Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik Golkar, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Apalagi, kalau saya gak sebut partainya disangkanya saya orang partai itu lagi. Apalagi? Bukan milik Nasdem, betul?
Apalagi bukan milik berkarya, betul. Indonesia bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik Megawati, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI. Indonesia bukan milik perusahaan-perusahaan asing, bukan milik tambang-tambang asing, tapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara, hai Prabowo dan kabinet menteri-menterinya, demi Allah kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah, demi Allah di Indonesia tidak ada sejengkal tanah pun bagi siapapun yang merampok dan merampas harta bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara, saya cuma takut sama saya punya ibu dan sama saya punya pawang. Selain daripada itu iblis saya makan. Waktu tanggal 20 Habib, pas pelantikan Prabowo waktu itu, anak ceramah di Lampung, yang hadir puluhan ribu. Makanya nggak heran 1 minggu habis anak ceramah, ada yang datang ke Lampung pawai-pawayan pakai tank. Waktu itu 20 Oktober pas pelantikan presiden. Orang-orang banyak saya lihat ngomong, wah kalau Prabowo jadi presiden, Habib Bahar nggak bakal berani ceramah keras-keras ini, nggak bakal berani bersuara ini. Tanggal 20-nya kemarin saya ceramah di Lampung pas pelantikan presiden lagi. Saya ceramah apa saya bilang? Segala kebijakan-kebijakan Prabowo yang menguntungkan rakyat akan didukung oleh rakyat. Betul, betul. Kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo yang menguntungkan rakyat, yang pro kepada rakyat, khususnya rakyat kecil, rakyat susah, rakyat yang kelaparan, pengangguran, maka kebijakan yang menguntungkan rakyat itu akan kami dukung. Betul, betul. Terus saya sampaikan lagi ada ujungnya itu. Apa ujungnya? Tetapi kalau sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah menghabiskan. Saudara, Indonesia tercinta ini Allah ciptakan 714 suku yang beredar dari Aceh sampai Papua, 630 bahasa. Allah ciptakan pula 13.700 pulau, dan di dalamnya ada 6 agama yang diakui pemerintah. Lita'arofu, untuk saling kenal, bukan saling marah, bukan saling caci, bukan saling dengki, bukan saling mencari kekurangan-kekurangannya satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala melarang kita memanggil saudaranya dengan sebutan yang buruk, tapi karena perbedaan pilihan, akhirnya kita saling hina dengan menyebut nama-nama hewan. Padahal Allah melarangnya. Jangan memanggil saudaramu dengan sebutan yang buruk. Siapapun orangnya, maka dia terkena ayat ini bahwa Allah melarang memanggil saudaramu dengan sebutan yang buruk, apalagi sebutan itu sebutan hewan. Cacian makian dengan nama hewan sudah beredar di sosial media. Beda pendapat dibilang kadrun, beda pilihan dibilang cebong, beda umum dibilang kampret, beda kunut dibilang bid'ah. Beda-beda ini adalah rahmat Allah. Tapi lihatlah, kita tidak bisa mengambil hikmah dari perbedaan-perbedaan itu. Caci maki antar sesama mukmin atau sebangsa setanah air, saudara semanusia, saudara seinsan manusia ciptaan Allah pun akhirnya saling caci, saling hina. Ma'asyiral muslimin, kembalilah ke jati diri yang sebenarnya. Mendengar sekali penyesalan orang-orang yang menyerang pemerintah karena ingin memberikan fasilitas pengelolaan lahan, IUP dan sebagainya kepada ormas-ormas, khususnya ormas Islam. Mereka menentang. Saya berbicara dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, saya bilang jangan mau. Ini oposisi ngawur yang tidak mau ya umat itu menjadi pendukung negara. Mereka mau umat ini berantem dengan negara yang pesta pora mereka. Hentikanlah yang begini-begini. Organisasi Islam itu adalah ibu kandung dari republik ini karena dia berdiri terlebih awal. Buat apa kemudian mau disetting oleh orang untuk berkelahi dengan negara, menghantam pemimpin sehingga keharmonisan kita dalam membina umat kita ini menjadi diganggu oleh mereka. Saya kira ini mesti kita hentikan dan kita mulai konsolidasi sosial ini supaya tertata kembali masyarakat kita, sehingga seperti optimisme Partai Gelora, Indonesia akan segera terkonsolidasi menjadi kekuatan kelima dunia, menjadi negara yang dihormati.
pidato Bapak Presiden di D8 kemarin itu mungkin nggak enak didengar oleh sebagian dari pemimpin negara Islam. Sudahlah, kalau kita lemah, kita nggak dihormati. Kekuatannya cuma interupsi, cuma protes, cuma demonstrasi. Kita harus kuat, kita harus punya nuklir, kita harus menjadi kekuatan yang punya teknologi dan persenjataan yang kuat, baru dihormati. Dan untuk itu ya kita harus konsolidasi. Kalau terus-menerus kita bertengkar dan menganggap pertengkaran ini adalah kemewahan segala-galanya, kapan kita menjadi negara kuat dan kapan kita bisa bantu Palestina? Nah, kesadaran ini yang harus kuat di kita sekarang ini, memasuki tahun baru 2025 ini. Mudah-mudahan ini bisa kita sepakati dan kita gaungkan supaya ayo mari kita bersatu. Tidak ada niat dari pemerintah Pak Prabowo untuk mempersulit rakyat. Kemarin Pak Prabowo sampai berjam-jam di Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa pajak adalah instrumen negara untuk mengadilkan ekonomi. Yang menikmati ekonomi yang besar sebaiknya mendapatkan pajak yang lebih besar. Tetapi kepada rakyat yang di bawah dilindungi dengan keringanan pajak yang luar biasa dan subsidi yang luar biasa. Ini adalah jalan dari negara yang benar. Ya, saya kira tidak ada niat buruknya kepada rakyat dan karena itulah harus kita dukung secara luas dan secara masif. Itu aja mungkin. Terima kasih. Saya sengaja mengantarkan ini supaya ini menjadi narasi pembuka tahun baru kita sehingga kita betul-betul akan menjadi negara yang dipandang oleh seluruh dunia sekarang ini menjadi negara yang aman, yang tertib, yang damai, dan karena itulah banyak hal yang kita bisa lakukan di negara ini untuk membantu kemanusiaan sebagaimana cita-cita pendiri bangsa kita bahwa Indonesia akan menjadi tidak saja pemain dalam negeri tapi pemain global, dan kita sudah tunjukkan sejak awal berdirinya Republik ini. Indonesia menciptakan konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok dan sebagainya adalah cita-cita besar bangsa kita. Allah Subhanahu wa taala melarang mengolok-olok satu kaum. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik. Boleh jadi yang mengolok-olok itu lebih hina. Jangan sekali-kali merasa diri paling hebat, paling top, paling berjasa, paling takwa, paling alim, paling ulama. Semuanya dilarang oleh Allah dengan kalimatnya, jangan merasa diri suci. Wallahu a'lamu bimanittaqo. Allah lah yang paling tahu, yang paling faham siapa yang paling bertakwa. Boleh jadi orang yang diam, yang tersembunyi, dialah yang paling bertakwa karena dia menjaga lisannya. Bukankah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendapat surga tertinggi dari semua umat Nabi Muhammad, mendapat surga terindah, bahkan pertama kali masuk ke dalam surganya menurut hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan lain-lain, karena Abu Bakar Siddiq dia selalu berkata baik atau diam. Hadirin, di tahun-tahun ini perlu kita galakkan surat Al-Hujurat mulai ayat yang ke-10, 11, 12, 13 adalah ayat untuk meredam semua perpecahan-perpecahan di umat. Allah melarang, wahai orang yang beriman, jangan kalian mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jangan kamu saling mencela satu sama lain. Jangan saling memanggil dengan gelar dan sebutan yang buruk. Saudaraku, kalau Allah sudah sampaikan ini dengan laknahi di sana, berarti memanggil orang dengan sebutan yang buruk hukumnya haram. Jauhi prasangka buruk, dan Rasulullah sabdakan prasangka buruk itu adalah lebih jahat daripada orang berdusta, karena prasangka buruk membuat satu rekayasa. Prasangka buruk dimainkan oleh subconscious mind, oleh alam bawah sadar, dirancang sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa, dan orang-orang ini mendapat predikat seburuk-buruknya perkataan. Iyyakum wa zanna, kata Nabi, fa inna zanna akdzabul hadis. Awas kamu dengan prasangka, karena prasangka, kata Nabi, akdzabul hadis. Kalau kita bedah sedikit saja, akdzab ini adalah isim tabdil dari katanya kazaba. Kazaba itu bohong, tapi kalau akdzab yang paling bohong. Mari kita simpulkan asal muasal, sebab penyebab dari bertikainya di sosial media, dari tidak menjaganya sosial media dan akhlakul karimah yang membuat bangsa ini terpecah. Hari ini semua orang menyaksikan sosial media. Apabila di sana beredar cacian, makian, akan merusak pikiran dan pada akhirnya akan membuat perpecahan. Itulah orang-orang yang menebar perpecahan dalam sosial media diganyang oleh Allah dengan humazah, dan sudah disiapkan ayatnya oleh Allah sejak 1444 tahun yang lalu. Sejak 1444 tahun yang lalu
Allah udah sampaikan, ada loh orang yang kerjaannya mencela, memfitnah, tapi dapat uang dari celaan dan fitnahannya. Itulah yang disebut buzzer bayaran. Inilah salah satu biang kerok yang membuat bangsa ini berpecah. Dia rela mencela, dia rela memaki, dia rela mengeluarkan perkataan yang buruk, dia rela memanggil saudaranya dengan sebutan yang hina, bahkan dia rela berprasangka buruk demi sedikit rupiah, padahal dampaknya kehancuran dan kekacauan serta bibit-bibit perpecahan disintegrasi NKRI. Alhamdulillah, para pendiri bangsa kita juga dari awal melihat celah itu. Waktu kita mengusung Pancasila sebagai ideologi nasional yang diambil dari saripati agama dan kebudayaan bangsa Indonesia, Bung Hatta mengatakan bahwa Pancasila itu adalah mendayung di antara dua karang. Kita adalah kekuatan ketiga dari kekuatan blok barat dan blok timur. Kita adalah kekuatan jalan tengah yang moderat dari kekuatan ekstrim komunis dan kekuatan ekstrim liberalis. Nah, dengan menjadi kekuatan kekuatan ketiga dan kekuatan tengah inilah kita bisa mengusung kekuatan kita sebagai negara yang punya identitas sendiri. Dan kita pandai bergaul ke kiri dan ke kanan. Saya mengikuti rombongan Bapak Presiden ke Beijing dan bagaimana mesranya dia berbicara dengan pemimpin-pemimpin China. Karena apapun ada kepentingan bersama, secara ekonomi terutama. Lalu kemudian pada hari terakhir kunjungan beliau, mengabarkan beliau ditelepon oleh Donald Trump yang baru memenangkan pemilu, dan betapa mesranya komunikasi mereka, karena presiden kita adalah presiden yang berbahasa asing secara sangat fasih. Sampai Donald Trump kaget dengan kemampuan beliau berbahasa. Jadi pemimpin Indonesia mengambil jalan tengah karena mereka pintar, karena mereka berani, karena mereka punya identitas, dan karena mereka punya jati diri yang kuat, bukan karena minder, lalu tidak punya arah dan tidak punya pendirian atas jati dirinya sendiri. Pemimpin Indonesia adalah pemimpin yang berbakat, yang talented, diasah oleh sejarah yang kuat untuk menjadi dirinya sendiri. Dan ini kita miliki di depan presiden kita yang sekarang. Jadi karena itulah saya percaya bahwa jalan baru Indonesia dan kekuatan dan keinginan kuat kita itu harus mempersatukan kita. Karena itulah sebenarnya ada tiga Mbak Mia yang saya ingin katakan sebenarnya. Dan ini saya katakan di depan para menteri, ada 100, lebih kurang 100 anggota kabinet waktu berada di Magelang, ya. Kalau Pak Prabowo dengan secara halus memakai kata-kata konsolidasi demokrasi dan konsolidasi kenegaraan, dan beliau memulai dengan mengajak para anggota kabinet itu ke Magelang untuk baris berbaris dan kemudian makan secara terpimpin, bangun pagi, ya, setelah sholat subuh kita sudah ada di lapangan, lalu menyongsong matahari bersama-sama. Beliau tidak dikecualikan. Beliau berada di lapangan bersama-sama dengan kita. Itu menggambarkan satu keinginan untuk menata kembali bangsa kita. Beliau sebelum kami dilantik berceramah berkali-kali tentang statecraft, bahwa negara itu ada ada ilmunya, cara kita mengelolanya. Dan beliau konsolidasi. Tapi dalam pertemuan itu saya mengacungkan tangan dan saya berbicara, dan saya katakan kepada teman-teman, kalau Pak Prabowo memakai kata konsolidasi, marilah kita sadari bahwa ini kembalinya komando. Bangsa ini hidup dalam tradisi komando yang cukup panjang. Komando ini dalam bahasa lama, orang mengkritiknya sebagai feodalisme atau apapun namanya, dengan segala macam tuduhan-tuduhan jelek kepada keinginan mengkonsolidasi bangsa. Saya katakan ini komando, paling tidak 3 komando yang harus kita tegaskan. Pertama itu komando politik. Politik kita ini centang perenang, politik kita ini politik liberal yang sebenarnya
sudah terlalu banyak memakan korban konsolidasi nasional, keharmonisan dan harmoni di antara anak bangsa, di antara pusat dan daerah, di antara timur dan barat, di antara suku dan agama itu centang perenang. Karena diadu oleh liberalisme yang liar, yang membolehkan kita saling menghina dan bertengkar terhadap hal-hal yang tidak signifikan. Nah, karena itu mumpung para politisi semuanya dan tokoh ketua umum partai politik ada di sini, saya bilang, mari kita ikut komando politik ini dalam pengertian kita fasilitasi prosedur kita berpolitik secara lebih baik. Ada godaan di dunia ini sekarang untuk ikut dengan cara China. Karena China itu negara yang terbesar sekarang ini mengeluarkan rakyatnya dari kemiskinan. Dalam satu generasi, 700 juta orang Cina itu keluar dari garis kemiskinan. Dan semuanya sekarang punya rumah yang layak, bahkan perumahan di China itu ratusan juta oversupply, padahal penduduknya 5 kali lebih besar kita. Dan mereka pendapatan per kapitanya sekarang hampir 4 kali melewati kita, padahal kita merdeka pada hari yang pada saat yang sama dengan mereka. Sehingga ada orang tergoda untuk menjadi otoriter, ya. Di sebelah kanan itu ada Barat yang nampak tidak terkonsolidasi, demokrasi liberal sedang terhuyung-huyung, mereka masih berperang dan menyisakan jatuhnya moral mereka sebagai negara demokrasi karena membiarkan Israel melakukan genosida di Palestina dan Gaza dan sekarang merambah kepada negara-negara lain. Barat sedang kejatuhan nilai moral. Apakah kita harus memilih mereka? Tidak, kita punya jalan sendiri. Ini adalah penegasan jati diri saja. Politik Pancasila ini harus di-restore sebagai bagian dari narasi besar kita untuk bersatu. Sebab kita ini dipertengkarkan oleh hal-hal yang tidak-tidak. Dan apalagi sekarang ini, karena ada kebebasan sosial media dan sebagainya, seolah-olah ini jalan bagi kita untuk saling meniadakan. Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi. Tidak selesai-selesai. Apakah mudah menjadi Jokowi di tengah iklim politik yang tidak baik? Ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya. Padahal bagaimana ada situasi transisi yang baik sekarang yang disebut oleh video kita tadi itu, kalau bukan Pak Jokowi menatanya dengan baik, membangun rekonsiliasi dan mengajak Pak Prabowo dalam satu rekonsiliasi untuk membangun kekuatan masa depan, serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Dua manusia ini benar-benar kurang ajar. Rizik Syihab, Bahar bin Demit. Ini dua sosok yang paling kurang ajar di Indonesia. Tukang adu domba, tukang kisruh. Indonesia ini kalau ada bani-bani Ba'alawi ini, terutama dua manusia ini tadi, gak pernah damai tentram. Tetap dibuat kacau oleh dua manusia bajingan ini. Jadi masyarakat hati-hati dua sosok ini. Sangat berbahaya. Mulut mereka itu sangat berbahaya. Sok-sok ajarin presiden. Memangnya Indonesia ini milik kalian? Ini kurang ajar nih. Indonesia ini damai padahal kalau nggak ada orang ini. Coba masa almarhum Pak Harto dulu, ada orang-orang seperti ini. Sudah ditembak mati kalau ada. Kalau ada manusia seperti Rizik dan Bahar Demit ini, sudah mampus. Kalau masa Soeharto, kurang aja nih. Buat Indonesia nggak damai.
Jadi jangan dengar, jangan ikuti dua sosok manusia ini. Kalau betul narasum bukan mereka. Secara ilmu DNA sudah jelas, mereka itu Yahudi. Apalagi Rizik Syihab, Imam FPI. FPI itu teroris. Itu sudah terbukti. Kalau bukan teroris, kenapa pemerintah membubarkan FPI? Itu bukti. Jadi tinggalkan manusia-manusia seperti ini. Bikin rusuh di Indonesia. Jangan ikut, bukan cucu Nabi, cucu Yahudi itu. Nasab Rizik Syihab kacau. Bahar bin Demit, bapaknya tu nggak jelas. Jadi kacau mereka itu. Jangan dengarin mereka itu. Ikutin kiai-kiai desa, kiai kampung. Itu orang-orang ikhlas yang mengajari kita. Ingat, mereka itu pengacau. Satu gen dengan Israel itu. Tinggalkan mereka itu. Semangat terus. Salam semangat. Cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.